Saudara, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia tengah menjadi perbincangan hangat menyusul adanya kasus penembakan terhadap 5 WNI oleh aparat atau otoritas di Malaysia. Tentu hal ini menjadi pemacu pemerintah Indonesia untuk segera berbenah terkait upaya perlindungan terhadap PMI atau pekerja migran Indonesia itu sendiri. Di tengah serba digital di zaman ini, tentunya pemerintah dituntut untuk bisa membuat strategi dan inovasi baru yang akhirnya bisa mengoptimalkan upaya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia itu sendiri. Dan kita akan bahas apa saja langkah dan strategi pemerintah untuk bisa mengupayakan perlindungan dan kesejahteraan PMI dalam Sapa Jumber kali ini bersama saya Pia Mediana, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kali ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember, beliau adalah staf ahli Menteri Bidang Transformasi Digital Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Khotib, SAG MMCPI. Assalamualaikum Prof, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat G, terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami dalam Sapa Jember. Dan Prof, sebelumnya kami ucapkan selamat atas dilantiknya Anda sebagai staf ahli Menteri di P2MI ya, di tanggal 22 Januari kemarin sudah dilantik. Dan hari ini kita akan bahas terkait menariknya kita sebagai Indonesia yang punya banyak, bahkan jutaan pekerja migran yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Tapi kita juga turut berbelasungkawa terhadap kasus yang menimpa 5 WNI kemarin di Malaysia yang hingga menewaskan satu saudara kita. Prof, sejauh ini melihat bagaimana kondisi kesejahteraan dan upaya perlindungan terhadap PMI, bagaimana tanggapan Anda? Terlebih, bagaimana upaya kita di zaman yang serba digital ini? Oke, terima kasih Mbak ya. Pertama-tama kami mengucapkan belasungkawa kepada saudara kita yang sudah tertimpa masalah ya kemarin ya. Tapi secara institusi, kementerian kami sudah ada statement dari Pak Menteri melalui Bu Wakil Menteri, dan itu sudah diproses sama teman-teman di kementeriannya. Baik. Kemudian untuk yang terkait dengan bagaimana perlindungan ya saudara-saudara kita yang ada di luar negeri itu saya kira ini adalah pekerjaan yang membutuhkan upaya yang effort yang sangat besar ya dari kami dan juga pemerintah juga ya. Dan ini saya kira tidak hanya pemerintah saja, terutama dari kementerian kami P2MI, itu juga saya kira nanti kita juga akan melibatkan banyak pihak karena jangkauan kita itu kan terbatas ya. Jadi banyak perlu ada banyak dari stakeholder, dari masyarakat juga turut serta untuk bagaimana agar saudara-saudara kita yang mau ke luar negeri itu untuk pertama hati-hati, jangan terlalu mudah percaya dengan iming-iming gaji yang besar, dengan cara-cara yang mudah. Kita harus banyak belajar, melihat informasi-informasi yang ada di media sosial ya. Jadi sudah sedemikian luas ya di media kita itu, mulai dari WA, Instagram, Facebook ya, terkait dengan iming-iming untuk kerja di luar negeri. Jadi itu saya kira perlu selektif dan hati-hati. Saya kira itu Mbak. Baik, upaya perlindungan tentunya terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan informasi awal untuk bisa bekerja di luar negeri, kemudian tidak terjebak pada penipuan, hingga memantau bagaimana kesejahteraan mereka di sana begitu. Apakah ada inovasi digital yang sudah pernah diterapkan atau yang akan diterapkan setelah ini? Mungkin seperti sistem informasi ataupun platform lain, Prof? Selama ini di kita sudah ada namanya Cisco P2MI. Jadi sistem komunikasi perlindungan pekerja migran Indonesia itu bisa diakses di HP-HP
kita semua ya. Ada di sini sudah ada, di situ ada fiturnya, ada banyak sekali, ada fitur peluang kerja di luar negeri, ada fitur pengaduan dan seterusnya. Jadi ini yang mungkin nanti ke depan mungkin kita akan terus berupaya kembangkan ya, mengikuti perkembangan teknologi digital. Jadi sehingga kita berupaya agar saudara-saudara kita yang ada di luar negeri itu bisa terdeteksi ya, bisa dipantau, bisa kita lihat seberapa dia itu ada di sana dan seterusnya. Sehingga keluarga pun bisa merasa aman, tenang bahwa ada saudaranya ada di luar negeri. Jadi kita berupaya ke depan nanti fitur-fitur yang kita punya di kementerian kita update ya sesuai dengan perkembangan teknologi. Baik, jadi sebelumnya sudah ada platform digital yang bisa dimanfaatkan. Sudah ada di Cisco P2MI itu sudah ada, jadi sudah bisa. Tentunya setelah ini ada transformasi digital lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisa makin mengoptimalkan upaya pelindungan, begitu ya, Prof? Kita berupaya seperti itu, karena harapan dari pemerintah kita, Pak Presiden itu juga melalui Pak Menteri juga berupaya agar pekerja-pekerja migran itu mereka bekerja dengan aman, terlindungi, baik itu dari sisi keamanan atau dari sisi pekerjaan, dari sisi dan lain-lain juga. Jadi ibaratnya gini, kalau kita lihat di film-film itu ya, film-film itu kan ada orang bisa dilihat dalam skala detik ya, ini sekarang ada di mana. Nah, itu kita berupaya ingin seperti itu. Jadi kalau kita kirim barang, misalkan kita kirim HP misalkan ya, dari sini mau dikirim ke luar pulau, nah kita kan bisa mendeteksi barang saya sudah di mana. Oh, ini masih sampai di Surabaya, oh ini masih sampai di Jakarta, nah, itu sudah di tracking ya. Nah, kita berupaya nanti bisa sampai seperti itu. Kita melihat bahwa saudara kita yang ada di Malaysia, ada di Taiwan, ada di Singapura, ini bisa di tracking. Jadi ini kita sehingga perlindungan terhadap pekerja migran kita itu menjadi semakin optimal. Iya, kita baik. Seperti itu. Dan pastinya hal ini betul-betul diupayakan karena mengingat bagaimana mereka menjadi pahlawan begitu ya, sumber devisa melalui remitansi, apalagi betul, begitu. Betul, ya. Sehingga kesejahteraan mereka juga keuntungan bagi Indonesia terhadap perekonomian nasional begitu. Prof, terkait dengan kendala yang dihadapi selama ini, utamanya perihal digitalisasi sistem yang bisa men-track para pekerja migran Indonesia, apa yang dialami? Kalau kendala itu banyak sekali ya. Kalau dari sisi teknologi ya mungkin dari seberapa besar, seberapa kuat teknologi itu bisa berjalan ya sistemnya. Kemudian ada juga kendala yang itu di luar sistem. Itu mungkin dari manusia. Makanya kan pekerja migran ini kan akan berhubungan itu dengan kondisi-kondisi yang itu di luar jangkauan kita. Misalkan ada saudara migran itu misalkan itu ditempatkan di sebuah tempat di luar negeri. Nah itu kadang pas juga di situ mungkin kondisi alamnya yang kurang mendukung ya, jadi aksesnya juga sinyal misalkan itu, atau mungkin koneksi ya, gedungnya itu kedap sehingga sinyal juga. Nah itu yang kondisi yang di luar perkiraan kita. Tapi kita berupaya bahwa nanti itu sistem yang kita kembangkan itu akan kuat dalam berupaya untuk perlindungan saudara-saudara kita di luar negeri. Ya. Mungkin selain itu juga terkait dengan literasi digital para pekerja migran Indonesia sendiri itu ya. Itu yang penting ya, karena HP itu sekarang itu sudah ibaratnya sudah menjadi kebutuhan pokok. Jadi sudah semua orang, bahkan anak-anak kecil itu semua sudah mainannya HP. Nah, ini tinggal kita itu mengarahkan nanti melalui pendidikan ya, literasi tadi itu ya,
bahwa HP ini bukan hanya sebatas untuk telepon atau main game. Yes. Nah, jadi di HP itu kita ada banyak hal yang kita bisa ambil positifnya, terutama untuk teman-teman pekerja migran ya, itu bisa diakses dulu. Kalau misalkan ada iming-iming, misalkan mau ada pekerjaan sana, nah bisa dilihat di HP, betul nggak ini kira-kira. Jadi upaya untuk meningkatkan SDM dari para pekerja migran ini juga penting, utamanya dalam hal literasi digital itu tadi. Prof, semakin menarik perbincangan kita, namun kita akan rehat sejenak terlebih dulu. Dan saudara, jangan kemana-mana, Sapa Jumber akan segera kembali.